Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir untuk bersama-sama kita bertolabul ilmi. Semoga hadir kita, duduk kita di majelis ini dan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat, kita kembali membuka kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang sedekah. Poin ketiga, was-shadaqatu khairu abwabil birri. Sedekah itu sebaik-baik pintu kebaikan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf selama ada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal masjid wa ila muallifi hadzal kitab wa usulihim wa furuhihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa asatidhana wa liman lahu haqqun alaina aynama kanu fi quburihim anna allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu khairu abwabil birri. Sedekah itu sebaik-baik pintu kebajikan. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu abwabil birri as-sadaqatu. Sebaik-baik pintu kebajikan adalah bersedekah.
Wal mutasaddiqu, orang yang bersedekah itu, fi dhilli sadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yauma, di suatu hari, la dhilla, yang tidak ada teduhan, min harris syamsi, dari sebab panas teriknya matahari. Kama jaa, sebagaimana telah datang fil hadisi, di dalam keterangan hadis, an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Kullu mri'in, tiap-tiap seseorang, fi dhilli sadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya, hatta, sehingga yufsala, dipisahkan, bainan nasi, di antara orang-orang. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, an rajulin, dari seorang laki-laki, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa nabi bersabda, dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu, teduhan orang mukmin, ya, aub-aub, ya, payungnya orang mukmin besok di hari kiamat, sadaqatuhu, adalah sedekahnya. Wa kana, dan adalah naungan itu, yazidu, akan bertambah kuat, la yukhti'uhu, tidak akan bisa dirusak, tidak akan rusak itu naungan, yaumun, satu hari pun, illa, kecuali, tasaddaqa, orang bersedekah, fihi, di dalamnya, bisyai'in, dengan sesuatu, walau ka'katan, sekalipun satu buah manisan, satu biji manisan, au baslatan, atau satu siung bawang, au kada, atau seperti ini, yakni atau sedekah kecil yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Karena sedekah itu sebaik-baik pintu kebajikan. Sebab orang sedekah itu pertanda hatinya lurus, pertanda hatinya ikhlas, pertanda hatinya tidak lagi cinta kepada dunia, ya. Sebab kalau orang masih cinta kepada dunia, terhadap sedekah bawaannya berat apa gampang? Enteng? Berat. Duit zaman sekarang dicarinya susah, mau dikasih-kasih sama orang lain, ya. Tapi kalau orang itu sudah yakin akan nilai sedekah, hatinya tidak lagi condong kepada dunia, akan mengatakan bahwa harta ini titipan Allah, mau kapan lagi kita manfaatkan untuk kebaikan, kalau tidak sekarang saatnya, mumpung masih ada di kantong saya, mumpung masih ada di tangan saya. Besok-besok duit ini sudah berpindah di kantong orang lain, ya sudah, bismillah, ada sekecil apapun sedekah. Nah, itu pertanda hatinya sudah tidak kecantol sama dunia. Orang pelit disebutnya bakhil, orang dermawan disebutnya sakho. As-sakha qaribun minallah,
wa qaribun minan nas, ya. Wa qaribun ilal jannati wa ba'idun minan nar. Orang dermawan, orang yang senang berbagi, itu dekat dengan Allah, dekat pula dengan orang-orang sekelilingnya, karena tangannya ringan, senang berbagi. Dekat kepada surga, jauh dari neraka. Itu as-sakha. Ini hadis, ya. Hadis Rasul menyampaikan begitu. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan banyak orang, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka al-bakhil, orang yang pelit, bakhil, pelit, medit, koret, kikir, apa lagi? Bakhil, pelit, medit, koret, kikir, udah 5. Apa lagi dah? Pantat koneng. Pantat koneng itu udah kebangetan tuh, pantatnya kuning, ya. Ya. Ada yang bilang buntut kasiran. Ya. Nah itu ba'id minallah, ya. Al-bakhil ba'id minallah, orang pelit jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari orang manusia, ya. Orang pelit, ya. Jangan ditemenin dia, pelit, ya. Kikir, ya. Kemana-mana jalan bukannya bawa rokok, bawanya korek, ya. Koreknya yang dipegang aja, ya. Tahu-tahu korek ditaruh, tahu koreknya udah ada, siapa yang bawa rokok, ya. Itu pertanda bakhil itu, ya. Jauh dari banyak orang, ya. Kemudian ba'idun minal jannati, jauh dari surga, karena nggak ada pahala-pahalanya, bau-baunya pahala sedekah nggak ada. Wa qaribun minan nar, dekat sama siksa api neraka. Itu orang bakhil, orang pelit. Maka jangan jadi orang pelit, jadilah orang dermawan, ya, dermawan, senang berbagi. Sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah itu khairu abwabil birri, ya. Sedekah adalah sebaik-baik pintu kebajikan. Nah, kebajikan ini kan banyak, ya. Ya. Kebaikan dalam hidup ini banyak dari perilaku-perilaku kita, ya. Dengan sebab sedekah muncul semangat sholat berjamaah. Dengan sebab bersedekah muncul seneng ngaji. Dengan sebab bersedekah muncul kumpul dengan orang-orang baik, ya. Dengan sebab bersedekah muncul pemikiran-pemikiran untuk memberantas kemunkaran dan menegakkan yang baik. Nah, itu karena berangkat dari mau bersedekah. Lebih dari itu, bahwa orang bersedekah itu besok di hari kiamat dia akan mendapatkan teduhan atau naungan atau payung dari sedekah yang dikerjakan waktu di dunia. Bapak pernah jalan-jalan rekreasi nggak? Pernah, ya? Itu kalau jalan-jalan rekreasi misalnya ke pantai, itu kan suka ada apa namanya, payung, terus ada mejanya, ada kursinya, gitu ya. Itu payung tuh, teduhan. Nanti di sana ada lagi, mungkin di sini mereknya Coca-Cola. Tulisannya kan Coca-Cola. Di sana mereknya apa? Di sana mereknya apa? Saat itu cuacanya panas, lalu kita dapat teduhan, nyaman nggak? Nyaman, ya. Cuaca panas dapat teduhan, nyaman, ya, karena duduk di situ sumilir angin menghilangkan hawa panas, ya. Apalagi kemudian tersedia, ya,
minuman es kelapa kopior, wah masya Allah, udah nikmat kan. Ya. Tersedia lagi ya makanan-makanan ringan di situ. Sementara orang lain sedang kepanasan mau cari teduhan, kita sudah ongkang-ongkang kaki, ya. Duduk manis sambil nyeruput ya, sirup, sambil makan snack yang sudah disediakan. Ya. Maka kita di situ akan nyaman, akan tenang, akan santai, sekalipun orang lain pada kepayahan, kepanasan. Itu umpamanya cuacanya panas. Kalau tiba-tiba cuacanya hujan, yang ada teduhan, santai. Orang lain pada lari dia tuh kemana? Ya, nggak dapat teduhan ya hujan-hujanan. Masya Allah. Nah, ini gambaran di dunia aja kita sudah bisa saksikan, kita bisa lihat. Orang sedang jalan-jalan di satu tempat, kemudian ada teduhan tapi terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil teduhan itu. Tidak semua orang bisa mengambil. Maka tentu yang bangga, bahagia, senang adalah orang yang memperoleh teduhan. Mungkin sebab tiketnya beda, atau mungkin sebab ada membeli sendiri itu, ya. Kayak sewaan apa kalau di Ragunan tuh dulu, sewaan tiker. Ya kan pada nyewain tiker itu sewaan tiker. Masya Allah. Lah ini teduhannya besok di akhirat. Saat cahaya panas matahari itu tidak lagi berbatas seperti di dunia, ya, yang dalam beberapa riwayat matahari itu cuma sejengkal dari kepala, ya. Kayak apa panasnya. Lalu kita mendapati teduhan lewat sedekah kita, maka sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena itu ketika kita bersedekah, jangan mikirin pahala dunia, ya. Ketika kita bersedekah, jangan mikirin pahala dunia. Pahala dunia itu apa? Acungan jempol orang-orang sekitar kita. Karena kita sering sedekah, orang-orang sekitar kita ngacungin jempol, ah, hebat sampean, dermawan. Takutnya nanti muncul penyakit ujub. Kalau muncul penyakit ujub, hilang dah tuh pahala sedekah. Kalau pahala sedekah hilang, kita dipikirnya dapat naungan besok di akhirat, ternyata naungannya naon taya, ya, ora ono, naungannya enggak ada. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita bersedekah, jangan berharap keuntungan dunia. Ya, keuntungan dunia itu bisa acungan jempol orang-orang sekitar kita, bisa ya, sanjungan-sanjungan orang lain, atau harapan-harapan supaya memperoleh nilai-nilai kebaikan di dunia. Itu namanya pahala dunia. Jadi sedekah-sedekah aja, ya. Sedekah-sedekah aja, nggak usah mikirin keuntungan dunia. Adapun besar kecilnya sedekah tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang mukmin itu dalam bersedekah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang mukmin dalam menafkahkan harta itu, kapan dia menafkahkan harta lebih besar? Ketika rezekinya lagi bagus. Kapan nafkah hartanya berkurang? Ketika rezekinya sedang sedikit dan berkurang, tapi tetap mengeluarkan harta. Itu namanya ciri orang mukmin, ya, senantiasa yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Tiap-tiap seseorang akan berada dalam naungan, akan berada dalam payung sedekahnya, sehingga dia dipisahkan dari banyak orang. Bayangkan di akhirat, ya, di padang mahsyar, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan semua di situ, ya, ujung timur ujung barat manusia berkumpul semua. Lalu kemudian orang sedang berpikir tentang nasibnya masing-masing. Pada saat itu orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, hufatan uratan, telanjang badan, telanjang kaki, sampai kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, emang nggak malu kalau orang pada telanjang lalu pada saling melihat? Kata Rasulullah, pada saat itu orang nggak mikirin badannya, yang dipikirin nasibnya. Nggak mikirin badannya berpakaian atau tidak, tapi yang dipikirin adalah nasibnya. Kalau dalam kitab Nurul Dhalam dijelaskan, nanti yang mula-mula dikasih baju itu Nabi Abun Rahim, Nabi Ibrahim itu Abun Rahim, bapak yang paling penyayang. Karena Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api itu dilucuti bajunya, sehingga ketika api padam beliau keluar dari api itu dalam keadaan tidak berpakaian. Maka sebagai hadiah kesabaran Nabi Ibrahim, besok di akhirat Nabi Ibrahim orang yang mula-mula dikasih pakaian oleh Allah. Lalu sesudah itu Rasulullah SAW diberikan pakaian yang jauh lebih bagus dari pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang tertentu akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana layaknya orang mendapatkan teduhan. Ada orang yang mendapatkan teduhan, ada pula orang yang tidak mendapatkan teduhan. Sampai nanti dipisah antara orang-orang yang mendapatkan teduhan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan teduhan, itu nanti dipisah, dipisah. Sebab kalau nggak dipisah, nanti yang nggak dapat teduhan, ndungsel aja di situ, pingin dapat bagian teduhan, padahal tidak ada bekal untuk dia memperoleh payung teduhan di akhirat. Maka ayo kita pada pesen payung, pesen payung, pesen teduhan di akhirat lewat harta sedekah. Dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu. Teduhan orang mukmin besok di hari kiamat adalah sedekahnya. Wa kana yazidu la yukhti'uhu, dan teduhan itu terus bertambah kuat dan tidak rusak sedikit pun, satu hari pun, kecuali orang itu bertambah dalam sedekahnya, sekalipun sedekahnya sedikit. Sedekahnya apa? Ka'kah, ka'kah itu manisan. Kalau orang kita zaman dulu bikin manisan dari buah-buahan, ada manisan cerme zaman dulu ya, ada manisan kedongdong, ada lagi manisan mangga, ada salak, ada apa itu yang pahit itu. Nah itu zaman dulu manisannya begitu. Zaman sekarang mungkin ya agar-agar, atau puding dan sejenisnya. Jadi berbagi sedekah
sekecil apapun, ya. Dapat puding satu, dipotong jadi dua, separuhnya dikasih sama temannya, itu akan menjadi teduhan besok di akhirat. Masya Allah, sekecil itu, ya. Punya manisan, ya, ya, atau buahan, ya, sebut aja kelengkeng atau apa itu sejenisnya, atau rambutan gitu, ya. Lalu kemudian kita bareng kawan, ya, kita petik, ya, 3 buah atau 2 buah kita kasih, lalu dimakan menjadikan sebab dia senang, itu sudah menjadi tabungan teduhan kita besok di akhirat. Atau kata Rasulullah, ya, 1 siung bawang. Orang bertetanggaan itu biasanya kalau mau ngulek sambel suka kurang, ya, mungkin kurang bawang, mungkin kurang bawang merah atau bawang putih atau apa itu kemiri, ya, atau mungkin lada dan sebagainya. Lalu kemudian datang ke tetangganya, ya, Bu, punya lada nggak? Saya mau nyambel nih, nggak punya lada, misalnya begitu. Lalu dikasih 1 bungkus plastik kecil itu, ya, maka itu menjadi modal payung teduhan besok di hari kiamat. Berarti sedekah yang dimaksud tidak mesti sedekah yang nilainya banyak dan besar. Sebab kalau yang memperoleh teduhan itu orang yang sedekah harus nilainya besar, maka yang punya teduhan adalah orang-orang kaya. Orang miskin mau sedekah dari mana? Orang buat ngempanin keluarga aja kurang, ya. Boro-boro mau berbagi kepada orang lain, buat ngurusin anak aja, sekolah aja, duitnya masih kurang. Nah, maka sedekahnya tidak dalam maksud harus nilai besar, tapi sedekah yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Berarti semua bisa nggak nih pesen payung besok di akhirat? Nih yang hadir ini bisa nggak? Bisa, ya, Masya Allah. Ntar pulang dari sini mampir ke warung beli permen. Permen 2000, berapa 2000? 3. Emang 3 2000 ya? Bagi dah tuh temennya 2, makan sendiri 1. Itu sudah punya tabungan payung di akhirat. Masya Allah. Jadi kebaikan apabila kita perbuat, maka pasti akan ada nilai di sisi Allah. Baik itu nilai di dunia, terlebih-lebih nilai di negeri akhirat. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin harus yakin. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap kebaikan kita akan dibayar oleh Allah dunia dan akhirat, ya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, ya, pasti akan dibayar oleh Allah. Kalau tidak di dunia, dibayarnya di akhirat. Masya Allah. Was-sadaqatu, dan sedekah itu saddun muni'un, sebagai tanggul yang kokoh, bainal mutasaddiqi, di antara orang yang bersedekah, wasu'i, dan keburukan, wadafi'atun, dan sebagai penghalang yang kuat, sebagai pencegah yang kuat, li'azimil bala'i, terhadap besarnya ujian, besarnya bala, wasyarri, dan keburukan. Fa'an Rafi' ibni Khadij, maka diriwayatkan hadis dari Imam Rafi' bin Khadij. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu
tasuddu sab'ina baban minas su'i. As-shadaqatu, sedekah itu, tasuddu, menjadi tanggul atau membendung, sab'ina baban, 70 pintu, minas su'i, dari keburukan. Walaisal maqsudu, dan bukannya dimaksudkan bisab'ina, dengan 70 itu, at-tahdid, adalah bilangan yang pasti. Balil muradu at-taksiru, tetapi yang dimaksud adalah hitungan banyak, karena biasanya hitungan banyak itu 70 ya. Wal makna, dan maknanya, annaha, bahwasanya sedekah itu, tasuddu, dapat membendung, as-su'a, terhadap keburukan, bi anwa'ihi, dengan macam-macamnya. Walidzalika, dan oleh karena itu, qad amarona, sungguh telah memerintahkan kepada kita siapa? An-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mubadirati, dengan atau untuk mensegerakan, ila fi'lis sadaqati, untuk kepada melakukan sedekah, wa taqdimiha, dan mendahulukannya atau mensegerakannya, fi awwalin nahari, pada permulaan siang, yaitu di waktu pagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, keistimewaan sedekah yang berikutnya, sesudah sedekah itu menjadikan payung teduhan kita di akhirat, adalah bahwa sedekah itu saddun muni'un ya, menjadi tanggul yang kokoh ya, menjadi bendung yang kuat antara orang yang bersedekah dengan keburukan, dan menjadi pencegah yang kuat akan datangnya bala dan keburukan. Itu faidah dari bersedekah. Nabi bersabda, sedekah itu bisa membendung 70 pintu keburukan ya. Keburukan satu aja kita udah pusing ya. Apalagi sampai 70. Nah itu keburukan yang mestinya datang kepada kita, dibendung oleh sebab kita sedekah. Masya Allah, apa nggak luar biasa ya. Bahkan dijelaskan oleh penjelasan hadis ini, maksud 70 itu tidak hitungan pasti 70, tapi banyak. Jadi orang yang bersedekah akan terbendung dari banyaknya musibah yang mestinya datang kepada dirinya. Ya, misalnya ya, mestinya motornya hilang, enggak jadi. Ya. Sudah dihitung ya, orang ini akan kehilangan motor, tapi dilalahnya pagi-pagi sedekah. Beli bubur 3 bungkus, ketemu temennya dikasih 1 bungkus, saya beli bubur 3, kamu mau nggak 1? Oh mau, ya udah nih buat kamu pulang gitu. Dibawa pulang, dimakan, motor yang mestinya hilang ditahan oleh sedekah bubur 1 bungkus. Bubur sebungkus berapa tuh? 10.000. Wah udah komplit tuh 10.000 ya. Iya. 10.000 udah komplit tuh, udah ada telur puyuhnya, ada sate khususnya tuh. Ya Allah, itu contoh. Dengan sedekah yang mestinya kita dalam perjalanan kerja dapat musibah, ya. Musibah itu diangkat oleh Allah, ya. Diangkat. Dilalahnya memang terjadi, ya. Truk remblong, ya. Tapi kita diselamatkan oleh Allah. Belum lama terjadi lagi ya, truk remblong ya di Bundaran Selipi itu.
Tapi pinter banget tuh supirnya, nyari yang kosong, udah dipepetin ke kiri nggak berhenti, belokin ke kanan, tabrakin tembok kanan, ya, baru berhenti ya, insya Allah. Ya itu resiko ya. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu musibah apa yang bakal terjadi kepada kita. Malam ini musibah apa, besok musibah apa, lusa musibah apa, kita nggak pernah tahu. Ya. Nah karena kita nggak pernah tahu, maka udah pampet aja dah, tutup aja itu musibah lewat sedekah, beres sudah. Tutup lewat sedekah. Ya. Bayangkan kalau 70 pintu musibah kan ngitungnya bingung. Ya, mungkin motor kehilangan, atau mungkin musibah tabrakan, atau mungkin duit yang hilang, atau mungkin dompet hilang, atau mungkin apa dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Maka bendung saja lewat sedekah. Nah caranya kata Rasulullah, supaya sedekah ini sudah kita lakukan dan bisa membendung apa yang akan terjadi, maka sedekahnya pagi-pagi. Ya, sedekahnya pagi-pagi. Ya. Al-mubadirah ila fi'lis sadaqat, mensegerakan melakukan sedekah. Ya, supaya yang siang hari sampai malam harinya akan terjadi itu sudah dibendung lewat sedekah kita pagi hari. Nah kalau sedekahnya sore, musibahnya pagi, duluan musibah daripada sedekah. Itu. Makanya kan tiap pagi itu ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Ya. Kata malaikat yang satu, ya Allah, berikanlah keberkahan yang bertubi-tubi kepada orang-orang yang bersedekah pada pagi hari ini. Ya. Malaikat yang satu doanya, ya Allah, berikanlah kerugian yang bertubi-tubi bagi orang yang tidak mau bersedekah pada hari ini. Ya Allah, itu tiap pagi itu malaikat doanya begitu. Ya. Satu malaikat minta kepada Allah supaya diberikan berkah yang banyak ya, bagi yang sedekah. Satu malaikat minta kepada Allah supaya diberikan kerugian. Masya Allah. Jadi logika akalnya sedekahnya berarti pagi hari. Itu logika akalnya ya. Ya misalnya logika akal sedekahnya ini malam, berarti kan kalau hitungan sedekah itu menyelamatkan dalam 24 jam, berarti besok pagi sudah mendapatkan keselamatan dari Allah ya. Kalau hitungannya dalam hitungan 24 jam ya, intinya jangan pernah tinggalkan sedekah supaya kita jauh dari musibah. Yang kedua, ketika kita sering bersedekah, maka keberkahan akan bertambah kepada kita. Ya, ingat filosofi mesin air. Ya. Mesin air membawa air dari dalam tanah naik ke toren ya, dengan jumlah yang besar. Tapi dengan syarat torennya berkurang. Toren berkurang karena kerannya dibuka. Sebab keran dibuka, toren berkurang, pelampungnya turun, maka mesin nyala otomatis, telek, nging, masuk. Begitu sudah penuh, telep, mati. Nanti akan naik lagi tuh air kalau pelampungnya turun. Dalam artian keran-keran dibuka. Tapi kalau kerannya tidak dibuka, peralonnya tandonnya penuh, ditambahin air enggak? Enggak akan ada tambahan air dari dalam tanah. Nah begitu kita, kalau tandon kita sudah penuh,
lalu keran-keran kecil tidak kita buka, maka jangan berharap ya ketambahan air dari mesin air yang menggerakkan. Begitulah cara Allah berbagi rizki kepada kita. Jadi logikanya sedekah itu pagi-pagi sekali supaya mendapatkan nilainya sampai sore hari dan malam harinya. Fa'an Ali bin Abi Talib, maka diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqati fa innal balaa la yatakhattaha. Bakiru, berpagi-pagilah kalian, bis sadaqati, dengan bersedekah. Bersedekahlah di pagi hari ya. Atau bersedekahlah sepagi mungkin. Fa innal balaa, karena sesungguhnya bala itu la yatakhattaha, tidak pernah melangkahinya. Majma'un, makna dzalika, makna hadis itu anna sadaqata takunu mislus saddil azimi, bahwasanya sedekah itu adanya seperti bendungan yang besar, amamal balai, di hadapan bala ujian. Fala yastati'u, maka tidaklah mampu itu bala ujian ayyata'addaha, untuk menerjang kepada orang yang sudah mengeluarkan sedekah. Jadi Rasulullah mengajarkan bakiru bis sadaqati, sedekah itu sepagi mungkin ya. Ya. Karena apa? Kalau sudah sedekah, bala tidak mampu melangkahinya ya. Jadi sedekah itu bendungan, tameng, pagar ya. Kalau pagernya pagi-pagi sudah bentangkan, kira-kira kambing lewat jeruduk bisa nggak tuh? Nah, misalnya nih, kambing nggak bisa jeruduk ya, apalagi dah tuh macam-macam, nggak bisa tuh. Karena sudah dibentangkan pagarnya lewat sedekah. Pagar sedekah sudah dibentangkan, maka bala, berbagai macam bala sekalipun, itu tidak mampu melangkahi pagar dari sedekah. Insyaallah paham nih? Paham ya? Paham ya? Pagar sedekah, magerin apa? Magerin bala, magerin bala dan ujian. Sementara hidup ini kan darul bala. Dunia ini kampung ujian ya. Darul imtihan, kampung ujian. Darul bala ya, kampung bala ya, macam-macam bala, apalagi zaman sekarang ya. Kita naik kendaraan ya, hati-hati di pinggir, kadang ditabrak ya. Jalan kenceng nabrak, jalan pelan ditabrak ya. Jalan kaki udah di pinggir, kadang-kadang ditabrak. Siapa? Tukang ojek yang pegang HP. Saya lihat semata-mata itu ya, ibu-ibu lagi jalan tuh, tukang ojek lagi taltul HP, pantat ibu-ibu jebret, kata saya. Masya Allah. Iya. Nah itu namanya bala, ujian ya. Jadi kita supaya jauh dari bala ujian. Macam-macam dah bala ujian itu ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah dipasang pagar, la yastati'u ayyata'addaha, maka bala itu tidak mampu menerjangnya karena sudah dipagari dengan sedekah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i ahwanuha al-judhamu wal barasu jami'un.
Dalam riwayat lain dijelaskan sedekah itu mencegah 70 macam dari macam-macam bala. Bala yang paling ringan ahwanuha al-judham. Al-judham itu penyakit apa? Lepra, ya. Ya, lepra itu apa? Ya, kusta, ya. Ya. Wal baros, dan penyakit baros, penyakit sompak, ya. Itu. Jadi sedekah mencegah 70 macam dari bala dan ujian. Paling ringan adalah penyakit judham wal baros, ya, bala ujian itu macam-macam lah, ya. Misalnya bapak lagi nambel celana dalam jahit sendiri, ya, pakai jarum jahit sendiri, itu mestinya yang ditusuk itu kain, yang ditusuk jarinya. Bala apa bukan tuh? Bala itu, ya. Kita astagfirullahaladzim, nambel segini aja jarum nempel di jari. Nah, itu apa namanya? Bala juga itu. Nah, hal-hal sekecil itu sekalipun itu bisa dibendung lewat sedekah. Maka jangan jadi orang pelit, karena ternyata sedekah itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.